Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM 1928000002, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi mendengar apa itu pengangguran, dan bahkan mungkin ada juga teman-teman sekalian yang tidak tahu tentang pengangguran tersebut. Maka di sini saya akan menjelaskan apa itu pengangguran, apa penyebab terjadinya pengangguran, apa jenis-jenis pengangguran, bagaimana tingkat pengangguran tersebut, dan bagaimana cara mengatasi pengangguran tersebut. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, apa penyebab terjadinya pengangguran? Penyebab terjadinya pengangguran yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan keempat, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Dan kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Itu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebabnya. Satu, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Contohnya yaitu petani hanya dapat bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Yang kedua yaitu pengangguran siklus yaitu pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi yang terjadi sehingga pemutusan hubungan kerja. Contohnya yaitu di suatu perusahaan ketika usahanya merugi atau bangkrut, maka terjadi PHK atau pemecatan. Yang ketiga yaitu pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Contohnya yaitu seseorang menyewakan rumahnya, maka dari situlah mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja. Yang kelima yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur perekonomian. Contohnya yaitu perubahan struktur pertanian menjadi struktur perindustrian. Yang kelima yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Contohnya yaitu pengolahan tenaga sawah digantikan dengan traktor, akan menggeser tenaga kerja manusia yang masih menggunakan bajak sawah. Yang keenam yaitu pengangguran friksioner, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perbedaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Contohnya yaitu seorang pekerja yang bekerja pada pabrik tekstil berpindah ke pabrik plastik dengan harapan bisa mendapatkan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu pengangguran deasioner, yaitu pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan lowongan yang tersedia. Kedua yaitu berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang sama sekali tidak bekerja atau tidak sama sekali mencari pekerjaan. Penyebabnya karena ketidaktersediaan lowongan pekerjaan. Kedua yaitu setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja tenaganya kurang termanfaatkan, dihitung dari jam kerja. Pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang terjadi karena tidak sesuai dengan pekerjaan dan bakat yang dimiliki tenaga kerja tersebut. Contohnya yaitu seorang D3 keperawatan yang bekerja sebagai
sekretaris di perusahaan, maka itu tersebut tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yaitu yang keempat, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam waktu tertentu yang diletakkan dalam persentase, yaitu apabila para pekerja di suatu negara tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, maka pengangguran tersebut tergolong tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila para pekerja diimbangi dengan lapangan pekerjaan, maka pengangguran di negara tersebut tergolong rendah. Yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga yaitu menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Yang keempat yaitu melakukan pelatihan sertifikasi kepada pencari kerja. Yang kelima yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tentang perekonomian dan teknologi. Yang keenam yaitu melatih para pekerja untuk membuat usaha sendiri. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.